Kasus kematian Vina Cirebon 2016 hingga kini pun masih bergulir panjang. Bahkan, kasus Vina ini pun masih menjadi teka-teki bagi publik lantaran Peggy alias Peron yang ditangkap dan dijadikan tersangka dan satu-satunya DPO belum menjalani persidangan dan memberikan kesaksiannya. Dan di tengah sosok Peggy Setiawan yang masih menjadi misteri, apakah benar yang ditangkap adalah Peggy sang pembunuh Vina dan Eki? Kemarin, pengacara terkenal Farhad Abbas dan Krisnamurti memutuskan akan mendampingi Saka, terpidana yang telah bebas dalam kasus Vina, untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung demi membersihkan nama Saka Tatal. Lalu, seperti apa Saka Tatal yang mengungkapkan rasa sakit yang selama ini ia rasakan akibat fitnah yang ia terima? Seperti apa pula Farhad Abbas ditemani Krisnamurti yang secara eksklusif menunjukkan surat laporan Saka kepada Komnas HAM karena Saka sempat tertimpa penganiayaan oleh oknum-oknum kepolisian di tahun 2016 silam yang pada akhirnya tidak berjalan meski Saka Tatal sudah melaporkan ke Propam pada saat itu. Di sisi lain, Otto Hasibuan yang juga akan mengambil langkah karena dimintai pertolongan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal, yaitu Ibu Titin. Karena menurut keterangan Otto, dirinya dimintai pertolongan karena Saka menerima tekanan dari oknum-oknum pihak luar. Lalu, bagaimana pula keluarga Vina dan kuasa hukumnya yang justru mengaku tidak percaya dengan kesaksian Saka yang mengakui tidak membunuh Vina dan menyebutkan jika Saka berbohong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah kasus Vina yang tampak bak benang kusut di mana banyak orang yang memberikan kesaksian, dua pengacara, Farhad Abbas dan Krisnamurti kemarin mengutarakan akan tekadnya untuk membantu Saka Tatal, terpidana yang telah bebas, untuk memulihkan nama baiknya. Dalam kesempatan tersebut, dengan tim Intens Investigasi pada Senin kemarin, secara eksklusif, Saka Tatal yang turut hadir dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan rasa sakitnya yang selama ini ia rasakan akibat fitnah yang dirinya terima dan mengakibatkan trauma begitu mendalam. Bahkan menurut Saka, dirinya adalah orang yang merasakan dampak dari fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Rasanya tuh udah pengen mati aja tuh Bu, udah putus asa tuh Bu, udah nggak bisa menahan apapun. Karena kan Saka kan udah bebas dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding dan banding kasasi juga sudah dilakukan dan sekarang akan meneruskan dengan PK dan semoga PK itu berjalan dengan lancar dan minta keadilan seadil-adilnya mungkin, bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana, biar semuanya itu terbuka. Selain itu, Farhad Abbas dan Krisnamurti juga akan mengambil langkah yang akan ditempuh, yaitu mengajukan peninjauan kembali hingga keduanya pun juga sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan PK nantinya. Dalam hal ini, mengapa PK ini pun perlu dilakukan dan diupayakan? Karena banyaknya kejanggalan yang berhubungan dengan vonis Saka Tatal sendiri. Ya, fokus kami adalah terutama seperti yang kita menerima kuasa dari Saka Tatal, bahwa fokus kami adalah melakukan peninjauan kembali. Sehingga malam ini kita masih berkumpul dengan tim untuk mereka mendapatkan novel yang terbaru
sehingga apa yang harus kita ajukan. Jadi fokus kami sekali lagi bahwa Saka Tatal ini telah terpidana, tapi kita akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang selama ini kita lihat. Nah, inilah yang akan kita diskusikan dengan beberapa teman-teman ahli pidana untuk melakukan upaya PK. Semoga PK kita berhasil, dengan mohon doa dari semua rakyat Indonesia kalau kebenaran itu pasti benar, insya Allah. Bukti-bukti itu sebenarnya sudah diutarakan oleh Bu Titin, karena Bu Titin yang menangani dari awal. Cuman kan seperti kayak penganiayaan sudah dilaporkan ke Propam, cuma tidak dilanjutkan. Lalu di pengadilan bukti-bukti itu pun juga sudah banyak diajukan, seperti misalkan saksi-saksi kayak siapa, Sadikun ya Bu ya? Iya kan, ya Sadikun ya. Kayak Sadikun, ya kan Sadikun itu malam itu bersama dengan Saka ya. Malam itu bersama dengan Saka, kebetulan Saka mau lewat dengan Sadikun, di depan banyak polisi karena Saka nggak pakai helm ya kalau nggak salah ya. Saka nggak pakai helm terus sehingga Saka kembali. Jadi hari kejadian itu Saka dengan Sadikun bersama, ya kan, bersama-sama, bahkan bermalam di rumah neneknya Saka ya. Bermalam di rumah neneknya Saka, dan itu sudah diajukan, dan Sadikun itu ada di dalam berkas acara ya Bu. Dihadirkan di dalam persidangan. Iya, dihadirkan dalam persidangan tapi tidak disumpah ya. Tidak diabaikan, semua diabaikan. Semua diabaikan. Gitu, semua diabaikan. Jadi hal-hal itulah yang menjadi kejanggalan kita untuk melakukan upaya-upaya PK dan selanjutnya. Intinya Saka besok kita dampingi untuk menjalani pemeriksaan panggilan polisi Polda Jabar. Kemudian kita lagi membentuk tim untuk membuat peninjauan kembali terhadap putusan Saka. PK ini bisa membersihkan nama KPK? Pasti. Yakin? Farhad Abbas yang ditemani oleh Krishna Murty juga menunjukkan surat laporan Saka Tatal kepada Komnas HAM karena Saka Tatal di tahun 2016 lalu saat dirinya masih berusia 15 tahun mendapatkan penganiayaan oleh oknum-oknum kepolisian yang pada akhirnya justru tidak ditindaklanjuti. Padahal sebelumnya, pengacara Saka Tatal yaitu Ibu Titin sudah sempat melaporkan kasus penganiayaan tersebut kepada Propam. Nah, di samping itu, surat-surat tanda terima laporan dan laporan ke Komnas HAM tentang adanya penganiayaan dengan bukti-bukti ini semua sudah ada semua. Ini 2016-2017 sudah beredar ya? Tahun 2016, Bu Titin itu sudah melaporkan kejadian terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, penyidik, tapi laporan ini tidak berjalan. Nah, kita ingin menanyakan tentang laporan ini ya Bu ya. Ke depan kita ingin menanyakan tentang laporan ini, ataukah kita membuat laporan baru, nanti sedang kita bahas dengan tim. Ini surat dari Komnas HAM. Untuk ke Polda Jabar. Untuk ke Polda Jabar. Untuk menindaklanjuti laporan yang tapi tetap tidak dilanjut. Tapi tetap ditindaklanjuti. Saya juga nggak pernah menerima informasi apapun dari Polda Jabar. Segala upaya itu waktu 2016 sudah dilakukan oleh Bu Titin ya, Bu Titin ya. Besok kita akan menyampaikan secara keseluruhan bahwa Saka ini tidak hanya asal ngomong, ternyata memang penyiksaan itu ada kok. Laporan itu ada gitu. Itu belum lagi anak kecil umur 16 tahun, kamu disiksa waktu itu kan? Iya. Jadi bukan Farhad Abbas atau Krishna Murty main ngarang-ngarang ngomong, ini memang ada laporannya. Dengan keduanya yang siap akan mendampingi Saka Tatal dalam mencari keadilan, Farhad Abbas dan Krishna Murty pun juga merasa yakin dan optimis bahwa Saka Tatal akan segera menerima keadilannya. Farhad Abbas sendiri sudah mempelajari dan juga mendalami kasus yang menimpa Saka Tatal ini sendiri. Bagi Farhad, mengapa ia optimis? Karena menurutnya, ia melihat adanya suatu hal yang disembunyikan dan adanya suatu kesepakatan yang tidak diketahui apa tujuannya. Kita udah pelajari dari awal membuat LP, ya, saksinya siapa sudah ada. Kemudian kenapa saksinya yang kuncinya tidak datang. Nah, kemudian bagaimana pertimbangan hakim sudah jelas. Jadi saya katakan ini kayak ada yang disembunyikan. Kayaknya ada satu kesepakatan, nggak tahu tujuannya apa.
Ada yang dikurangi, banyak juga yang dilebihkan. Hari ini kita naik bus ke Bandung ya, mengantar pemeriksaan Saka di Polda Jawa Barat. Semangat? Siap? Saka memang kurang sehat hari ini, tapi kita paksain ya. Siap. Oke, gimana Bang Krisna? Siap dampingi? Saya kedua kali naik bus. Hari ini Raka dan Bu Titin naik bus. Oke, tim yang akan mendampingi Saka di Polda Jabar pemeriksaan siang ini bersama dengan Bang Krisna dikawal langsung oleh bapaknya Saka. Wah, Saka, ayo semangat. Siap, bismillah ya. Siap, bismillah. Lantas, seperti apakah Otto Hasibuan yang juga akan mengambil langkah karena dimintai pertolongan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal yaitu Ibu Titin? Karena menurut keterangan Otto, dirinya pun dimintai pertolongan karena Saka Tatal menerima tekanan dari oknum-oknum pihak luar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Selain Farhat Abbas dan Krisnamurti, Otto Hasibuan pun juga akan mengambil langkah dalam kasus Vina ini karena dirinya dimintai pertolongan oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal yaitu Ibu Titin. Karena menurut keterangan Otto, dirinya pun dimintai pertolongan lantaran Saka menerima tekanan dari oknum-oknum terkait. Di mana oknum itu pun meminta Saka Tatal harus mencabut kuasanya kepada Bu Titin. Hingga Otto pun mengaku ia akan membantu Ibu Titin untuk menghadapi kasus ini. Kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai Vina adalah karena ada seorang kuasa hukumnya terdakwa dalam perkaranya Vina itu, namanya Ibu Titin yang di Cirebon. Dia mewakili seorang kliennya, kalau saya tidak keliru ya, namanya Sudirman kalau salah dia. Ya. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Peradi. Saya sebagai ketua Peradi minta perlindungan hukum. Nah, intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini. Setelah saya menerima laporan resmi daripada Titin, kita akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana bentuk penekanannya, caranya bagaimana. Sebenarnya saya sudah diberitahukan, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Selain itu, Otto Hasibuan juga secara tegas akan melakukan tindakan hukum jika memang benar ada bukti kuat yang menunjukkan adanya gangguan dari pihak luar untuk mencabut kuasa kepada Ibu Titin. Terutama, Otto akan melaporkan tindakan tersebut kepada Kapolri dan juga Propam. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita.
menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Lalu seperti apa pula keluarga Vina dan kuasa hukumnya yang mengaku tidak percaya dengan kesaksian Saka Tatal yang mengakui tidak membunuh Vina dan menyebutkan jika Saka berbohong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat ya, akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Di tengah Farah Tabas dan Krisnamurti yang akan mendampingi Saka Tata untuk memulihkan nama baiknya, hingga Otto Hasibuan yang akan mengambil langkah usai dimintai pertolongan oleh pihak kuasa hukum Saka Tata, yaitu Ibu Titin. Lain pula dengan pernyataan dari pihak keluarga almarhumah Vina. Ya, dalam pernyataannya di depan awak media beberapa waktu lalu, keluarga almarhumah Vina yang didampingi kuasa hukum mereka justru mengaku tidak percaya dengan kesaksian Saka Tata yang mengakui tidak membunuh Vina dan menyebutkan jika Saka Tata telah berbohong. Bahkan, kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti pun juga mengatakan bahwa keluarga Vina tidak percaya dengan pengakuan Saka dan meyakini bahwa Saka merupakan salah satu pelaku dari kasus tersebut. Lantaran berdasarkan BAP yang pihaknya pelajari, ada 5 tersangka yang menyebutkan nama Saka Tatal. Bukannya sangat lucu ya? Bukannya kalau maling aku penjara penuh aja. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka menyatakan bahwa dia tidak mengenal, ya kan, tidak mengenal para geng. Tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan, kemungkinan besar Saka mengenal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.